Bayangkan seorang gadis cantik, kaya raya, hidup di puncak kemewahan. Tapi mendadak, semua berubah ketika ia dijodohkan dengan seorang ustadz tua, miskin, dan sederhana. Gadis itu marah, kecewa, bahkan merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya. Ia tidak tahu, lelaki yang dianggap tidak pantas itu menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa membalikkan hidupnya 180 derajat. Apa yang sebenarnya disembunyikan ustadz tua itu? Apa yang membuat gadis ini akhirnya tunduk dan luluh? Simak cerita penuh makna ini sampai akhir. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah gemerlap kehidupan malam Jakarta, sosok perempuan muda bernama Naila menjadi perbincangan banyak orang. Wajahnya cantik, penampilannya selalu mencolok, dan ia terkenal sebagai sosialita yang kerap berpesta hingga larut malam. Ayahnya, seorang pengusaha kaya bernama Pak Derajat, sudah berkali-kali menegurnya, namun Naila tak pernah menggubris. Ia merasa hidupnya sempurna tanpa perlu aturan agama atau petuah orang tua. Namun, suatu malam menjadi titik balik yang menghancurkan harga diri keluarga Derajat. Video Naila yang sedang mabuk dan menari dengan pakaian minim viral di media sosial. Tak hanya mencoreng nama keluarga, video itu juga mengancam kerjasama bisnis penting yang sedang digarap Pak Derajat. Dengan wajah penuh amarah, Pak Derajat memanggil Naila ke ruang kerja. Ini sudah kelewatan. Naila, apa kamu ingin membuat ayah bangkrut? Bentaknya dengan suara bergetar. Naila hanya mendengus, melipat tangan di dada. Itu cuma pesta biasa. Ayah, semua orang juga melakukannya. Lagian, itu hidup Naila, bukan hidup ayah. Pak Derajat menahan napas. Urat-urat di lehernya menegang. Ia tahu, anak perempuannya ini sudah terlalu jauh melenceng. Tapi kali ini, ia sudah punya rencana. Ayah sudah memutuskan. Kamu akan dinikahkan dengan seorang ustadz. Namanya Ustadz Salman. Beliau tinggal di desa kecil di daerah Garut. Mulai besok, kamu akan berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Naila membelalak. Apa? Ayah bercanda. Aku nggak mau dinikahin sama ustadz kampung. Tidak ada perdebatan, bentak Pak Derajat. Ini satu-satunya cara agar kamu insyaf. Kalau kamu menolak, jangan pernah anggap aku ayahmu lagi. Semua fasilitas, semua uang, akan aku cabut. Naila mengepal tangannya. Wajahnya merah padam. Ia ingin berteriak, tapi ia tahu, ayahnya tak main-main kali ini. Malam itu, Naila mengurung diri di kamar. Ia menangis, memaki nasibnya yang dipaksa menikahi lelaki yang bahkan belum pernah ia temui. Ia membayangkan sosok ustadz tua, berjanggut panjang, hidup di rumah reot dan bau tanah. Semua kebebasan yang selama ini ia nikmati akan lenyap begitu saja. Keesokan harinya, dengan wajah masam dan langkah berat, Naila diantar ke sebuah desa kecil. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Begitu mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana yang terletak di pinggir sawah, seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun keluar menyambut mereka. Ia mengenakan gamis putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, matanya teduh. Inikah Ustadz Salman? Tanya sopir. Lelaki itu tersenyum lembut dan mengangguk. Iya, saya sendiri. Naila menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Meski penampilannya bersih dan rapi, tak ada yang istimewa dari pria itu. Rumahnya kecil, suasananya sunyi, jauh dari kehidupan modern. Pak Derajat turun dari mobil dan menyalami Ustadz Salman dengan takzim. Tolong jaga anak saya. Didiklah dia dengan ilmu agama, dengan kesabaran. Saya sudah tidak sanggup lagi. Ustadz Salman tersenyum tipis. Insya Allah, saya akan lakukan yang terbaik. Naila berdiri mematung. Matanya menyipit. Bibirnya bergetar. Aku nggak akan betah di sini, bisiknya dalam hati. Namun, ia tak tahu, tempat sederhana inilah yang akan mengubah seluruh hidupnya.
Dan pria yang ia kira ustadz miskin kampungan itu, ternyata menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Udara pagi di desa itu terasa sejuk. Jauh berbeda dengan hiruk-pikuk ibu kota. Suara ayam berkokok dan desir angin di antara daun pisang mengiringi langkah Naila yang berjalan keluar kamar dengan muka kusut. Ia masih mengenakan celana training dan kaos tipis. Matanya sembab, dan rambutnya belum tersisir. Dapur rumah kayu itu tampak sederhana. Kompor minyak, rak kayu, dan sebuah termos tua menjadi pemandangan yang asing bagi Naila. Ia terbiasa dengan dapur modern, mesin kopi otomatis, dan pelayan pribadi. Tapi kini, semua itu lenyap. Ustadz Salman sedang mengaduk bubur di atas kompor, mengenakan sarung dan baju koko. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihat Naila berdiri terpaku di ambang pintu. "Selamat pagi. Kamu mau sarapan?" tanyanya lembut. Naila mengangkat alis. "Apa cuma itu makanannya?" "Bubur. Insya Allah cukup untuk mengisi tenaga. Kalau kamu mau, bisa kita tambahkan sambal dan ikan teri." Ia hanya mendengus, lalu duduk di kursi rotan yang mengeluarkan bunyi reot. Ini kayak rumah zaman penjajahan. Ustadz Salman hanya tersenyum. Tak sedikit pun ia tampak tersinggung. Setelah sarapan, Ustadz Salman membawa Naila ke masjid kecil di dekat rumah. Masjid itu berdinding kayu dengan atap genteng coklat. Tak ada AC, tak ada karpet tebal, hanya tikar pandan yang bersih dan wangi. "Ini tempat saya mengajar anak-anak setiap pagi. Kalau kamu berkenan, ikutlah. Tak perlu langsung mengaji. Duduk saja, dengarkan. Pelan-pelan saja." Naila menghela napas panjang. "Aku bukan anak-anak, dan aku nggak butuh ceramah." "Tak apa, duduk saja di sudut. Mungkin nanti hatimu luluh. Siapa tahu." Dengan enggan, Naila duduk di ujung ruangan. Anak-anak kecil datang satu persatu, membawa buku Iqra dan mushaf. Mereka duduk melingkar di depan Ustadz Salman, menyimak penjelasan dengan wajah ceria. "Apa artinya tawadhu?" tanya Ustadz Salman pada anak-anak. "Rendah hati," jawab mereka serempak. "Bagus. Dan kenapa kita harus rendah hati?" "Karena Allah tidak suka orang sombong," jawab seorang anak perempuan dengan suara lantang. Naila hanya menatap mereka tanpa minat. Tapi di dalam hatinya, suara kecil mulai berbisik. Ia merasa asing. Namun ada sesuatu yang tenang dari cara Ustadz Salman berbicara. Tidak ada nada menggurui, tidak ada ancaman. Semuanya terasa ringan dan menyentuh. Sore hari, saat hujan turun perlahan, Ustadz Salman duduk di beranda rumah dengan sebuah kitab kuning terbuka di pangkuannya. Naila mendekat, hanya karena tak ada lagi yang bisa ia lakukan. "Itu apa?" tanyanya malas. "Kitab Ta'lim Muta'alim. Isinya tentang adab menuntut ilmu." Naila mengangkat alis. "Kenapa sih semua hidup Ustadz isinya agama terus?" Ustadz Salman tersenyum tipis. "Karena Allah yang memelihara hatiku lewat ilmu. Dunia ini terlalu bising. Kalau tidak ditenangkan dengan zikir dan ilmu, bisa gila." Naila terdiam. Ia tak mengerti, tapi entah mengapa, ia tidak membalas. Ada sesuatu yang menahannya. Malam itu, Ustadz Salman tidur di ruang depan, sementara Naila di kamar. Tak ada paksaan, tak ada sentuhan. Ia menepati janji bahwa pernikahan ini akan dimulai dari keikhlasan, bukan dari nafsu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Naila, malam itu ia tidur tanpa suara musik, tanpa lampu kerlap-kerlip. Hanya suara jangkrik dan hujan rintik yang menemaninya. Tapi di balik keheningan itu, jiwanya mulai terusik. Ada sesuatu yang perlahan menyentuh relung hatinya. Entah apa. 3 hari berlalu sejak Naila tinggal di rumah Ustadz Salman. Ia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan sederhana itu. Tapi perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan karena tekanan, melainkan karena ketenangan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika suara motor menderu memasuki halaman rumah. Seorang pria muda dengan jaket kulit dan rokok di bibirnya turun dengan langkah kasar. "Naila, kamu benar tinggal di sini? Sama Ustadz tua ini?"
Naila tercekat. Wajahnya pucat. Itu Reno, mantan kekasih gelapnya. Pria yang dulu sering mengajaknya ke klub malam, yang tahu seluruh aibnya, dan yang menghilang ketika Naila dijebloskan ke penjara karena kasus narkoba. "Apa yang kamu lakukan di sini, Reno?" tanya Naila panik. Reno tertawa kasar. "Kukira kamu cuma ngilang bentar. Ternyata dinikahin sama Ustadz Kere. Miris banget." Ustadz Salman keluar dari dalam rumah. Wajahnya tenang, namun pandangannya tajam. "Maaf, ada urusan apa datang ke sini dengan suara keras seperti itu?" Reno mengedarkan pandang, mencibir rumah kayu itu. "Gua cuma mau kasih tahu, istri Ustadz ini bukan perempuan suci. Dia bekas napi. Dia pernah dicekoki narkoba. Dan waktu itu gua yang ngasih." Ustadz Salman menatap Naila. Tak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya kesedihan dalam diam. Naila menunduk. Air matanya mulai menetes. Aku nggak pernah bilang. Aku malu," bisiknya. Reno tertawa lagi. "Malu? Lah harusnya Ustadz ini yang malu. Nikahin perempuan kayak kamu." Seketika, Ustadz Salman melangkah mendekat. Suaranya rendah, tapi tajam. "Kalau kamu datang ke sini hanya untuk membuka aib orang lain, pulanglah. Ini bukan tempat untuk kesombongan." Reno hendak membalas, tapi pandangan mata Ustadz Salman membuatnya mundur. Tanpa berkata lagi, ia naik ke motornya dan melesat pergi, meninggalkan debu dan luka yang menganga di dada Naila. Malam itu, Naila duduk di lantai kayu, memeluk lututnya. Ustadz Salman datang membawakan segelas air putih. Ia duduk tak jauh dari Naila. "Aku nggak pantas tinggal di sini," ujar Naila lirih. "Aku penuh dosa. Aku kotor." "Setiap orang punya masa lalu, Naila," jawab Ustadz Salman pelan. "Yang penting bukan siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang, dan siapa kamu ingin jadi esok hari. Aku bahkan gak bisa ngaji. Kita bisa belajar sama-sama. Aku tak menikahimu karena kamu sempurna. Aku menikahimu karena kamu punya kesempatan untuk berubah." Air mata Naila mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang yang tidak menghakimi, tidak mempermalukan, dan tidak meninggalkannya. Di luar, hujan kembali turun. Tapi di dalam rumah kayu itu, ada dua hati yang perlahan disucikan oleh kesabaran dan pengampunan. Sejak malam itu, perubahan mulai terlihat dari dalam diri Naila. Tak ada lagi nada tinggi dalam ucapannya. Tak ada lagi keluhan soal makanan sederhana atau rumah kayu yang sempit. Ia mulai bangun lebih pagi, menyapu halaman, menyiapkan teh hangat untuk Ustadz Salman, dan mendengarkan ceramah subuh yang diputar dari radio tua di ruang depan. Pagi itu, saat fajar baru saja menyingsing, Naila mengintip ke ruangan belakang. Di sanalah Ustadz Salman duduk bersila di atas sajadah, mengaji dengan suara pelan dan tartil. Ia tertegun. Ada ketenangan yang memancar dari raut wajah sang Ustadz. Suara itu, lantunan ayat suci yang tak pernah ia pahami dulu, kini terdengar seperti lagu penenang jiwa. "Ustadz." Naila melangkah pelan. "Bolehkah aku belajar ngaji?" Ustadz Salman tersenyum. Tanpa kata, ia menepuk lantai di sampingnya, mempersilakan Naila duduk. Hari-hari selanjutnya, Naila mengisi waktunya dengan belajar. Ia mulai dari huruf hijaiyah. Tangannya gemetar saat memegang mushaf untuk pertama kali. Tapi Ustadz Salman membimbingnya dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah marah saat Naila salah baca. Ia tidak pernah bosan mengulang penjelasan tentang tajwid dan makna ayat. Di sela-sela pelajaran agama, Ustadz Salman juga mengajarkan adab sehari-hari. Tentang bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Tentang sabar dalam menghadapi ujian. Tentang pentingnya menjaga lisan dan niat. Suatu sore, mereka duduk di serambi rumah, memandangi langit jingga. "Ustadz, kenapa hidup ini terasa begitu pahit buat sebagian orang? Apa Allah benci pada kami yang penuh dosa?" tanya Naila. "Justru karena Allah sayang, maka kita diuji," jawab Ustadz Salman lembut. "Kalau Allah membiarkanmu terus dalam dosa tanpa pernah menegurmu,
itulah tanda bahwa dia sedang berpaling. Tapi ketika kamu dihadapkan pada penderitaan dan rasa bersalah, itu adalah panggilan untuk kembali. Naila mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia baru menyadari, kesalahannya selama ini bukan karena hidupnya hancur, tapi karena ia menjauh dari cahaya. Malam itu, untuk pertama kalinya Naila mengangkat tangannya dalam doa. Suaranya bergetar. Air matanya tak henti menetes. Ya Allah, ampuni aku. Aku ingin berubah. Dari kejauhan, Ustadz Salman memperhatikannya dengan diam. Wajahnya teduh, seperti seorang ayah yang melihat anaknya kembali pulang setelah tersesat lama. Namun perubahan Naila belum tentu disukai semua orang. Karena di balik hening desa itu, ada mata yang mengintai, menyimpan rasa iri, dan bersiap mengusik kedamaian yang baru saja tumbuh. Senja menjelang saat suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar rumah. Naila yang tengah menyiapkan makan malam, menghentikan aktivitasnya. Ustadz Salman yang sedang membenahi rak kitab langsung berdiri ketika pintu rumah diketuk keras. Tok, 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 Pak Ustadz, bukain. Ini saya, Rina. Terdengar suara perempuan yang familiar bagi Naila. Dengan hati-hati, Salman membuka pintu. Sosok perempuan dengan dandanan menor dan parfum menyengat langsung masuk begitu saja, tanpa permisi. Astagfirullah, kamu Rina, ya? Ada apa kesini malam-malam begini? Tanya Salman, menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina melirik Naila dengan tatapan sinis. Aku mau bicara empat mata sama Pak Ustadz. Sendirian. Salman menghela napas. Ia tahu sikap Rina yang keras kepala dan suka berkata semaunya. Tapi ia juga tahu, Rina pernah menjadi bagian dari masa lalu yang enggan ia sentuh kembali. Namun sebelum Salman menjawab, Naila menunduk pelan. Saya ke belakang, Ustadz. Rina menunggu Naila pergi sebelum membuka suara. Pak Ustadz, saya tahu siapa perempuan itu. Dia Naila, anak Pak Haris pemilik restoran terkenal yang dulu menghina Bapak waktu Bapak masih jualan buku keliling. Dia sekarang numpang hidup di sini? Astaga, kok tega sih, Pak. Salman hanya diam. Rina melanjutkan, suaranya kini sedikit berbisik tapi tajam. Saya datang bukan cuma buat nostalgia, tapi juga buat kasih tahu. Ada orang-orang yang gak suka lihat Bapak hidup damai. Mereka bilang, Bapak ini cuma ustadz miskin yang sok bijak. Hati-hati, Pak, kabarnya ada yang mau ganggu. Bahkan mungkin ngorek masa lalu Bapak. Salman menatap Rina dengan pandangan dalam. Rina, terima kasih sudah datang dan memberi peringatan. Tapi hidup ini bukan buat menyenangkan semua orang. Aku hanya ingin mengajar dan menjalani hidup dengan ridho Allah. Rina tersenyum kecut. Kalau gitu, jaga baik-baik istrimu. Banyak yang gak suka dia ada di sini. Tanpa menunggu jawaban, Rina melenggang keluar. Gaunnya berkibar seperti menyisakan aroma masalah. Setelah Rina pergi, Naila kembali ke ruang depan. Wajahnya penuh tanya. Siapa dia, Ustadz? Orang lama yang belum bisa menerima bahwa dunia ini berubah, jawab Salman pelan. Naila hanya diam, tapi hatinya tak tenang. Kata-kata Rina tadi seperti duri yang menancap. Ia merasa akan ada badai besar yang datang, dan ia belum tahu seberapa kuat ia harus bertahan. Di luar, malam mulai pekat, tapi jauh di balik bayangan gelap desa itu, seseorang tengah menyiapkan langkah-langkah jahat yang akan menguji keteguhan mereka. Subuh itu, suasana rumah Ustadz Salman yang biasanya tenang mendadak gempar. Tok, tok, tok. Pintu diketuk keras disertai suara teriakan dari luar. Buka pintunya. Kami dari kepolisian desa. Naila yang baru saja menunaikan salat subuh langsung terlonjak. Wajahnya pucat. Sementara Ustadz Salman dengan tenang berjalan ke arah pintu, mengenakan peci dan sarung seperti biasa. Begitu pintu dibuka, 3 orang petugas dengan seragam lengkap masuk disertai beberapa warga yang berbisik-bisik sambil menuding ke arah rumah. Ada apa ini? Tanya Salman tenang. Maaf, Pak Ustadz, kami mendapat laporan dari warga bahwa Bapak menyembunyikan perempuan yang melarikan diri dari rumah orang tuanya dan terlibat kasus penipuan warisan.
Mata Naila langsung membelalak. Itu fitnah. Saya tidak pernah menipu siapapun. Ayah saya sendiri yang mengusir saya dari rumah. Maaf, Bu Naila. Kami harus bawa ibu ke balai desa untuk diperiksa lebih lanjut. Kami hanya menjalankan tugas, ujar salah satu petugas. Salman berdiri di depan Naila, menahan langkah mereka. Tunggu, saya suaminya. Kalau mau dibawa, saya ikut. Tapi saya ingin tahu dulu siapa yang melaporkan ini semua. Salah satu warga yang ikut menyaksikan, tiba-tiba bersuara pelan. Katanya yang melapor itu Bu Rina. Dia tadi malam sempat datang ke sini, kan? Salman menghela napas panjang. Ia mulai mengerti, ada sesuatu yang lebih besar sedang dirancang untuk menjatuhkan mereka. Mereka berdua dibawa ke balai desa, di mana beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa telah menunggu. Naila duduk menunduk, kedua tangannya gemetar. Ustadz Salman duduk di sebelahnya, wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik orang di ruangan itu. Laporan ini sangat berat, Ustadz, ucap kepala desa dengan suara serius. Jika benar istri Ustadz terlibat penipuan, ini bisa masuk ranah hukum. Tolong tunjukkan bukti. Kita jangan hanya berdasarkan laporan sepihak, ujar Salman lembut namun tegas. Beberapa dokumen dibuka. Namun di antara tumpukan kertas itu, ada satu yang mencurigakan. Ini bukan surat warisan atau laporan resmi, melainkan foto Naila yang diedit bersama seorang pria asing dan diberi keterangan palsu. Ini bohong. Naila menangis tertahan. Saya nggak pernah kenal laki-laki itu. Melihat istri yang mulai tak kuasa menahan tekanan, Salman berdiri. Baik, kalau ini memang dilaporkan oleh Rina, izinkan saya meminta waktu untuk membuktikan bahwa ini semua rekayasa. Jangan sampai hukum dijadikan alat dendam. Kepala desa akhirnya menyetujui untuk menunda keputusan sampai bukti lebih kuat ditemukan. Namun setelah keluar dari balai desa, tekanan tak berhenti. Warga mulai berbisik, menatap Naila dengan tatapan berbeda. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapa kini menjauh. Dalam perjalanan pulang, Naila menggenggam tangan Salman erat-erat. Ustadz, saya takut. Salman menoleh, menatapnya dalam. Jangan takut, di balik fitnah pasti ada hikmah. Tapi kita harus lebih kuat, karena ini baru permulaan. Di kejauhan, dari balik pohon jambu, sepasang mata memperhatikan mereka. Bibir perempuan itu menyeringai licik. Rina belum selesai. Hari-hari setelah penggerebekan itu menjadi ujian berat bagi Naila. Ia memilih tak keluar rumah. Sementara Ustadz Salman tetap menjalankan aktivitas mengajar mengaji dan salat berjamaah di surau kecil tak jauh dari rumah mereka. Namun bisik-bisik warga tak juga mereda. Banyak yang mulai meragukan latar belakang Naila. Bahkan ada yang berani terang-terangan menuduh bahwa Ustadz Salman telah tertipu oleh perempuan kota yang licik. Namun satu hal yang membuat Naila bertahan adalah keteguhan dan ketenangan Salman. Setiap malam, suaminya itu selalu mengajaknya duduk, membaca Al-Quran bersama, dan menceritakan kisah-kisah penuh makna. Naila, ucap Salman lembut suatu malam, kesabaran bukan berarti diam saat dihina, tapi menjaga diri dari reaksi yang merusak. Kita buktikan dengan akhlak, bukan amarah. Hari berikutnya, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah sederhana mereka. Warga mulai berdatangan, penasaran siapa tamu yang datang. Dari dalam mobil, keluar seorang pria parubaya dengan jas hitam, diikuti oleh dua pengawal. Ia berdiri di depan pintu, lalu mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Ustadz Salman membuka pintu dan terkejut. Tuan Malik. Naila yang mendengar nama itu langsung berdiri kaget. Ia mengenal nama itu dari majalah bisnis. Tuan Malik adalah pemilik salah satu jaringan toko swalayan terbesar di kota. Maaf mengganggu, Ustadz, ujar Malik sambil tersenyum hormat. Sudah lama saya mencari Anda. Warga yang berkumpul langsung berbisik. Mereka tak mengerti hubungan apa yang dimiliki Ustadz kampung ini dengan konglomerat kota besar. Silakan masuk, kata Salman tenang. Setelah duduk, Malik memandang Naila. Ibu Naila,
Saya tahu akhir-akhir ini Anda sedang difitnah. Tapi saya di sini bukan untuk membahas itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Ia lalu mengambil sebuah map dan menyerahkannya kepada Naila. Di dalamnya ada surat wasiat. Sebelum wafat, ayah Anda pernah datang ke rumah saya. Kami bersahabat lama. Ia menitipkan surat ini untuk disampaikan langsung kepada Anda, jika suatu hari ada kejadian seperti sekarang. Tangan Naila gemetar saat membuka surat itu. Di sana tertulis bahwa ayahnya ternyata telah membagikan sebagian warisannya kepada Naila secara diam-diam, namun meminta agar harta itu disimpan di rekening perusahaan atas nama orang kepercayaannya, yaitu Tuan Malik. Wajah Naila memucat. Ia menangis. Tak menyangka ayahnya yang tampak membencinya ternyata masih menyimpan cinta. Tuan Malik menambahkan, "Warisan ini milik Anda sepenuhnya, tapi saya tahu sekarang bukan waktunya Anda kembali ke dunia itu. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian." Setelah Tuan Malik pergi, warga yang sebelumnya memandang rendah mulai melihat dengan tatapan berbeda. Namun Ustadz Salman tetap bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Malam harinya, Naila mendekati Salman dan bertanya pelan, "Ustadz, kenapa tidak kaget melihat semua ini?" Salman menatapnya lembut. "Karena Allah selalu punya cara menunjukkan siapa yang benar. Tapi ingat, jangan sampai ini mengubah hatimu." Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana cinta yang dibangun atas dasar keikhlasan jauh lebih menggetarkan daripada cinta karena harta. Namun, malam itu juga, dari kejauhan, seorang pria berjenggot tipis mengamati rumah mereka sambil berbicara di telepon. "Iya, kita gagal menjatuhkan dia. Tapi tenang, aku punya rencana yang lebih kejam." Bahaya belum selesai, dan Naila belum tahu bahwa fitnah yang akan datang jauh lebih ganas dari sebelumnya. Malam itu turun hujan deras. Kilat menyambar langit dan angin menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah Salman. Tapi di dalam rumah, Naila justru merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk bersisian dengan suaminya, mendengarkan kisah para nabi yang diceritakan dengan penuh keteduhan. Namun keesokan paginya, badai yang sesungguhnya datang, bukan dari langit melainkan dari hati manusia. Seseorang menyebarkan video di grup WhatsApp warga desa. Video itu menunjukkan seorang perempuan mirip Naila masuk ke hotel bersama seorang pria muda. Judul video itu langsung memancing emosi dan fitnah. Wanita Ustadz ternyata selingkuh di hotel. Warga gempar. Grup-grup penuh dengan caci maki. Banyak yang merasa tertipu oleh sikap tenang Naila selama ini. Rumah mereka kembali dikerumuni warga. Kali ini, bukan hanya ingin tahu. Mereka datang membawa amarah. "Keluar kalian berdua. Jangan nodai kampung ini dengan perempuan murahan. Ustadz kok bisu aja. Istrinya ke hotel, malah diam saja." Pintu rumah Salman digedor-gedor. Namun Ustadz itu tetap tenang. Ia membuka pintu perlahan, lalu berdiri tegak di depan para warga yang memandangnya penuh tuduhan. "Wahai saudara-saudaraku," ucapnya lantang namun lembut. "Sebelum kalian memaki, sebelum kalian melempar tuduhan, apakah kalian sudah memastikan kebenarannya?" Seorang pemuda maju sambil menunjuk wajahnya. "Ustadz terlalu naif. Itu Naila. Kami semua lihat jelas." "Benarkah kalian sudah yakin?" tanya Salman lagi. Lalu Salman mengangkat tangannya, memberi isyarat pada seseorang di dalam rumah. Dari dalam, muncullah Pak Amir, pemilik warung kopi yang dikenal memiliki kamera pengintai tersembunyi di dekat hotel tempat video itu diambil. "Ini buktinya," kata Pak Amir sambil menunjukkan rekaman asli dari kamera pengintai. Dalam video itu, terlihat perempuan dalam rekaman hoaks memang mirip Naila. Namun saat kamera menyorot wajah dari dekat, jelas bahwa itu orang lain. Orang yang menyebarkan video itu memotong bagian wajah agar mirip, lalu menyebarkannya untuk menjatuhkan nama Naila dan Ustadz Salman. Warga terdiam. Beberapa menundukkan kepala. Malu telah termakan fitnah. Salman menarik napas. "Sungguh, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan kalian bunuh karakter orang yang belum tentu bersalah, hanya karena kalian ingin merasa benar."
Suasana hening. Hujan mulai turun perlahan, seolah langit pun ikut menangis. Namun Naila justru berdiri dan berkata dengan suara pelan, tapi penuh tekad, "Saya tidak akan lari, karena saya tidak bersalah. Tapi jika hari ini saya dihina, maka biarlah Allah yang memuliakan saya suatu hari nanti." Warga perlahan membubarkan diri. Tapi di balik semua itu, seseorang sedang bersembunyi di balik pohon, menatap tajam ke arah Salman. Ia adalah Dani, mantan tunangan Naila, yang dulu dicampakan karena ketahuan berselingkuh. Kini ia kembali dengan dendam membara. "Dia masih terlalu kuat," bisiknya pada seseorang di telepon. "Kita harus hancurkan dari dalam, lewat orang yang paling ia percaya." Tak ada yang tahu bahwa pengkhianatan sesungguhnya akan datang dari tempat yang tak terduga. Beberapa hari setelah fitnah itu terbongkar, suasana desa mulai kembali tenang. Naila dan Salman kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Meski luka hati masih terasa, keduanya memilih bersabar dan memperbanyak ibadah. Justru setelah peristiwa itu, makin banyak warga yang datang ke rumah Salman untuk mengaji dan meminta nasihat. Namun di balik ketenangan itu, ada gelombang yang tak terlihat sedang mendekat. Sore itu, Salman pergi ke pesantren untuk mengisi pengajian. Sementara Naila tinggal di rumah, ditemani oleh satu-satunya asisten rumah tangga yang selama ini mereka percaya sepenuhnya, Bu Sumi. Bu Sumi sudah bekerja sejak awal Salman tinggal di desa. Wajahnya ramah, bicaranya lembut, dan ia sering membantu Naila belajar memasak. Naila bahkan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Namun sore itu, saat Naila sedang merapikan lemari, ia melihat sebuah amplop yang terselip di bawah rak. Saat dibuka, alisnya langsung berkerut. Isinya adalah fotokopi surat tanah, sertifikat rumah, serta sejumlah catatan keuangan dengan stempel notaris. Semua atas nama Salman. Jumlah nominalnya mencengangkan. Puluhan miliar rupiah tersimpan atas nama suaminya. Tak hanya itu, ada pula bukti kepemilikan perusahaan di kota besar. Naila terdiam. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah tahu kalau Salman menyimpan kekayaan sebanyak ini. Ia merasa bingung. Kenapa suaminya menyembunyikan semua ini? Langkahnya bergegas keluar kamar. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari dapur. Semua berjalan lancar. Tinggal tunggu waktu. Warisan itu bakal pindah tangan. Dia nggak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Naila mengintip dari balik pintu. Suara itu berasal dari Bu Sumi. Ia sedang berbicara di telepon. Wajahnya yang biasanya bersahabat kini tampak gelap dan penuh dendam. "Iya, Dani. Gampang kok. Ustadz itu terlalu percaya sama aku. Naila juga udah lengket kayak anak sendiri. Nggak lama lagi, semua harta itu bisa kita ambil pelan-pelan." Jantung Naila berdegup kencang. Nama Dani disebut. Mata Naila membelalak. Ia merasa tubuhnya membeku. Bu Sumi ternyata bersekongkol dengan mantan tunangannya. Dan lebih dari itu, mereka berniat menguasai seluruh harta Salman. Dengan pelan, Naila mundur. Ia tak ingin ketahuan. Tapi lantai kayu berderit di bawah kakinya. Bu Sumi terdiam, lalu berbalik cepat. "Siapa di situ?" Naila lari sekuat tenaga menuju kamar. Ia mengunci pintu dan segera menelepon Salman. Tapi sinyal di daerah itu sedang buruk. Pesannya tak terkirim. Di luar, Bu Sumi mulai menggedor-gedor pintu kamar. "Buka, Naila. Aku tahu kamu dengar. Jangan bikin aku pakai cara kasar." Naila memeluk dirinya sendiri. Ketakutan memenuhi pikirannya. Ia sadar kini sedang berhadapan dengan musuh di dalam rumah sendiri. Langit di luar mulai menggelap. Hujan kembali turun. Dan dalam remang-remang sore itu, Naila harus memilih, diam dan jadi korban, atau melawan meski nyawa taruhannya. Hujan deras mengguyur atap rumah, membuat suara gedoran Bu Sumi di luar pintu kamar terdengar makin menyeramkan. Naila berusaha menenangkan diri, namun tangannya masih gemetar saat mencoba menghubungi Salman untuk kesekian kalinya. Tak ada sinyal. Ia mengalihkan pandangan ke jendela. Pikirannya kacau. Tapi ia tahu tak bisa tinggal diam. Dengan cepat,
Ia membuka jendela, melihat ke halaman belakang. Pagar tidak terlalu tinggi, tapi licin karena hujan. Sementara itu, suara gedoran makin keras. Bu Sumi tampaknya mulai kehilangan kesabaran. "Buka ah! Jangan pikir kamu bisa sembunyi, Naila." Dengan cepat, Naila meraih tas kecil berisi dokumen yang ia temukan tadi, lalu memanjat keluar jendela. Ujung gamisnya tersangkut paku, namun ia tak peduli. Kakinya menjejak tanah yang becek. Ia segera berlari ke rumah Pak RT yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah. Langkah Naila terhuyung di tengah guyuran hujan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengejarnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Sesampainya di rumah Pak RT, ia menggedor pintu sambil menangis. Pintu dibuka oleh istri Pak RT yang langsung terkejut melihat kondisi Naila. "Astagfirullah. Naila, kamu kenapa?" "Bu, tolong. Saya diancam Bu Sumi. Dia mau ambil semua harta Ustadz Salman. Dia kerja sama-sama Dani." Pak RT segera keluar, membawa beberapa warga untuk mengecek rumah Salman. Tapi saat mereka tiba, Bu Sumi sudah tidak ada. Pintu belakang terbuka lebar, dan jejak kaki penuh lumpur mengarah ke jalan setapak yang menuju ke hutan kecil di belakang desa. Malam itu, Salman akhirnya pulang dan langsung menemui Naila yang masih syok. Setelah mendengar semua penjelasan, wajah Salman berubah serius. Ia menatap Naila dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Maafkan aku, Naila. Aku tak bermaksud menyembunyikan semua ini darimu." Naila menunduk, suaranya lirih. "Kenapa, Mas? Aku merasa seperti istri yang tidak dipercaya." Salman menggenggam tangan Naila erat. "Aku ingin kau mengenalku karena akhlakku, bukan karena kekayaanku. Selama ini aku hidup sederhana bukan untuk berpura-pura miskin, tapi untuk menghindari fitnah. Aku muak melihat dunia yang menilai seseorang hanya dari uang." Naila terdiam. Di hatinya, berkecamuk rasa haru dan sedih bercampur jadi satu. Salman melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Dan tentang Bu Sumi, dia bukan pembantu biasa. Dulu dia adalah mantan karyawan ayahku yang pernah dipecat karena menggelapkan dana. Aku tidak tahu dia bisa sampai ke sini dan menyusup begitu rapi." Warga pun mulai mencari jejak Bu Sumi dan Dani. Pencarian dilakukan keesokan harinya dengan bantuan pihak kepolisian. Namun mereka sudah menghilang tanpa jejak. Namun malam itu, sebelum tidur, Naila kembali membuka amplop yang tadi ia bawa lari. Di antara tumpukan surat, ada satu kertas yang membuatnya terhenyak. Surat itu ditulis tangan. Tulisannya khas, dan ia tahu betul siapa pemilik tulisan itu. Itu surat dari ibunya, Ibu Mira. Surat itu bertanggal 1 minggu sebelum pernikahannya dengan Salman. Isinya, sebuah rahasia besar yang Naila tak pernah duga. Tangan Naila bergetar saat membaca surat itu. Tinta di kertas telah sedikit pudar, namun tulisannya masih bisa terbaca dengan jelas. "Untuk anakku Naila. Jika kau membaca surat ini, berarti ibumu sudah tidak bisa lagi menjagamu secara langsung. Maafkan ibu, Nak. Ibu terlalu banyak menuntutmu, terlalu sering menyalahkanmu. Padahal, kaulah cahaya dalam hidup ibu setelah ayahmu pergi." Air mata Naila menetes deras. Ibu tahu, selama ini ibu keras karena takut. Takut kehilanganmu. Takut kau melenceng seperti ibu dulu. Ya, ibu pernah salah jalan, Naila. Dan seseorang yang menyelamatkan ibu dari kegelapan itu adalah Ustadz Salman. Naila membelalakan mata. Dialah yang menuntun ibu kembali ke jalan yang benar. Dialah yang mengajarkan ibu arti taubat dan ikhlas. Maka, jika suatu saat kau berada di persimpangan, dan tak tahu harus kemana, ingatlah satu hal. Carilah orang yang mampu menuntunmu mendekat kepada Allah. Dan ibu yakin, orang itu adalah dia. Tangis Naila pecah tak terbendung. Surat itu mengungkap sisi ibunya yang tak pernah ia kenal. Dalam keheningan malam, Salman mendekat dan duduk di sampingnya. Ia membaca surat itu perlahan, lalu memejamkan mata. "Aku tahu surat ini," ucap Salman pelan.
Kenapa Mas nggak pernah cerita kalau Mama pernah dekat dengan Mas? Tanya Naila terbata. Salman menatap Naila dengan mata teduh. Karena itu masa lalu. Dan aku menjaga aib orang yang pernah bertaubat. Aku hanya menjalankan amanah. Ibunda Mira memintaku untuk membimbingmu kalau suatu saat ia tak bisa lagi melakukannya sendiri. Naila terdiam. Hatinya mulai melihat jelas. Semua yang ia alami selama ini seperti kepingan puzzle yang mulai tersusun utuh. Esok harinya, berita tentang pengusiran Bu Sumi dan Dani tersebar ke seluruh desa. Warga geger. Tak menyangka bahwa wanita yang selama ini tampak salehah ternyata menyimpan niat licik. Namun Salman tak ingin membesarkan masalah. Ia lebih memilih fokus pada pembinaan remaja di desa, membangun kembali pengajian yang selama ini nyaris padam. Dan Naila perlahan mulai menemukan tempatnya di sisi sang suami. Ia mulai aktif membantu di madrasah kecil yang dikelola Salman. Mengajar anak-anak mengaji, belajar tajwid, dan memahami makna ayat-ayat Allah. Meski awalnya canggung, namun senyum polos anak-anak membuat hatinya luluh setiap hari. Dalam kesederhanaan itulah, Naila merasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, belum lama ia merasa tenang. Kabar mengejutkan datang dari kota. Dani tertangkap polisi, dan di tangannya ditemukan sebuah flash disk berisi data penting. Bukan hanya tentang kejahatannya, tapi juga tentang Salman. Data yang bisa membuka semua identitas asli suaminya di hadapan publik. Rahasia besar yang selama ini dikubur dalam. Kabar penangkapan Dani menyebar seperti angin kencang. Desa yang sebelumnya tenang kembali riuh. Namun kali ini bukan karena fitnah atau caci maki, melainkan karena rasa penasaran yang menyelimuti seluruh warga. Apa yang sebenarnya disimpan oleh Ustadz Salman selama ini? Pak Lurah sendiri datang ke rumah Salman pagi-pagi. Wajahnya tegang, tangan menggenggam laporan hasil penyelidikan yang dikirim langsung dari kota. Maaf saya datang mendadak, Ustadz, tapi saya harus menyampaikan ini secara langsung. Salman mempersilakan Pak Lurah duduk, lalu memanggil Naila yang tengah menyapu halaman. Di ruang tamu kecil itu, suasana terasa berat. Pak Lurah membuka berkas, lalu menatap Salman. Dari penyelidikan polisi, kami menemukan bahwa Dani menyimpan data-data keuangan dan dokumen yang sangat sensitif. Semuanya mengarah ke nama asli Ustadz. Salman hanya diam. Pak Lurah melanjutkan, apakah benar Ustadz adalah pemilik yayasan pendidikan terbesar di Jawa Barat dan pemegang saham utama di 2 perusahaan farmasi syariah? Naila membalikkan kepala, menatap suaminya dengan mata membesar. Salman mengangguk pelan. Ya, benar. Napas Naila tercekat. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa seluruh dunianya berputar. Pak Lurah ternganga. Tapi kenapa Ustadz memilih tinggal di desa kecil seperti ini? Menyembunyikan identitas? Bahkan hidup sangat sederhana. Salman menatap lurus ke depan, lalu menjawab tenang. Dulu, aku sempat terperangkap dalam dunia yang sama seperti Dani. Uang, kekuasaan, pujian. Tapi semuanya semu. Aku kehilangan arah, kehilangan iman. Sampai suatu hari, saat ayahku wafat, aku menemukan surat wasiatnya. Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dalam surat itu, ayahku menulis, gunakan hartamu untuk mengangkat yang lemah. Tapi jangan biarkan harta itu menguasai jiwamu. Sejak saat itu, aku memutuskan keluar dari sorotan publik dan kembali ke akar kehidupan. Pak Lurah mengangguk perlahan. Naila masih terdiam, matanya mulai basah. Salman menoleh padanya. Aku tidak ingin kau mencintaiku karena hartaku. Aku ingin kau mengenalku dari nol, dari titik paling bawah. Dan Allah mengatur semua dengan caranya, hingga kita bisa bertemu dalam keadaan seperti ini. Naila menangis dalam diam. Perjalanan yang ia anggap sebagai hukuman, ternyata adalah berkah yang menyelamatkan. Sore itu, warga berkumpul di masjid desa. Salman akhirnya berdiri di hadapan mereka, menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bukan dengan kebanggaan, tapi dengan kerendahan hati. Tak ada cemooh,
Tak ada amarah, hanya takbir yang menggema dari bibir para warga. Mereka bangga bahwa desa kecil mereka selama ini dipimpin oleh seorang yang tak hanya kaya harta, tapi juga kaya jiwa. Malamnya, saat bintang bertaburan di langit, Naila duduk bersisian dengan Salman di serambi rumah. Angin berembus lembut, membawa harum tanah yang baru saja disiram hujan. "Mas," Naila berbisik, "aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena bagaimana kamu memperkenalkanku kembali pada Allah." Salman menggenggam tangannya. Tak ada kata yang perlu diucap lagi. Namun jauh di kota, satu nama baru mulai muncul di berita. Nama Salman. Dan bersamanya, datang gelombang besar yang akan menguji apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi sorotan dunia. Kabar penangkapan Dani menyebar seperti angin kencang. Desa yang sebelumnya tenang kembali riuh. Namun kali ini bukan karena fitnah atau caci maki, melainkan karena rasa penasaran yang menyelimuti seluruh warga. Apa yang sebenarnya disimpan oleh Ustadz Salman selama ini? Pak Lurah sendiri datang ke rumah Salman pagi-pagi. Wajahnya tegang, tangan menggenggam laporan hasil penyelidikan yang dikirim langsung dari kota. "Maaf saya datang mendadak, Ustadz, tapi saya harus menyampaikan ini secara langsung." Salman mempersilakan Pak Lurah duduk, lalu memanggil Naila yang tengah menyapu halaman. Di ruang tamu kecil itu, suasana terasa berat. Pak Lurah membuka berkas, lalu menatap Salman. "Dari penyelidikan polisi, kami menemukan bahwa Dani menyimpan data-data keuangan dan dokumen yang sangat sensitif. Semuanya mengarah ke nama asli Ustadz." Salman hanya diam. Pak Lurah melanjutkan, "Apakah benar Ustadz adalah pemilik yayasan pendidikan terbesar di Jawa Barat dan pemegang saham utama di 2 perusahaan farmasi syariah?" Naila membalikkan kepala, menatap suaminya dengan mata membesar. Salman mengangguk pelan. "Ya, benar." Napas Naila tercekat, hatinya berdegup kencang. Ia merasa seluruh dunianya berputar. Pak Lurah ternganga. "Tapi kenapa Ustadz memilih tinggal di desa kecil seperti ini? Menyembunyikan identitas? Bahkan hidup sangat sederhana." Salman menatap lurus ke depan, lalu menjawab tenang. "Dulu, aku sempat terperangkap dalam dunia yang sama seperti Dani. Uang, kekuasaan, pujian. Tapi semuanya semu. Aku kehilangan arah, kehilangan iman. Sampai suatu hari, saat ayahku wafat, aku menemukan surat wasiatnya." Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dalam surat itu, ayahku menulis, "Gunakan hartamu untuk mengangkat yang lemah. Tapi jangan biarkan harta itu menguasai jiwamu." Sejak saat itu, aku memutuskan keluar dari sorotan publik dan kembali ke akar kehidupan. Pak Lurah mengangguk perlahan. Naila masih terdiam, matanya mulai basah. Salman menoleh padanya. "Aku tidak ingin kau mencintaiku karena hartaku. Aku ingin kau mengenalku dari nol, dari titik paling bawah. Dan Allah mengatur semua dengan caranya, hingga kita bisa bertemu dalam keadaan seperti ini." Naila menangis dalam diam. Perjalanan yang ia anggap sebagai hukuman, ternyata adalah berkah yang menyelamatkan. Sore itu, warga berkumpul di masjid desa. Salman akhirnya berdiri di hadapan mereka, menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Bukan dengan kebanggaan, tapi dengan kerendahan hati. Tak ada cemooh, tak ada amarah, hanya takbir yang menggema dari bibir para warga. Mereka bangga bahwa desa kecil mereka selama ini dipimpin oleh seorang yang tak hanya kaya harta, tapi juga kaya jiwa. Malamnya, saat bintang bertaburan di langit, Naila duduk bersisian dengan Salman di serambi rumah. Angin berembus lembut, membawa harum tanah yang baru saja disiram hujan. "Mas," Naila berbisik, "aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena bagaimana kamu memperkenalkanku kembali pada Allah." Salman menggenggam tangannya. Tak ada kata yang perlu diucap lagi. Namun jauh di kota, satu nama baru mulai muncul di berita. Nama Salman. Dan bersamanya, datang gelombang besar yang akan menguji apakah mereka benar-benar siap
untuk menghadapi sorotan dunia. Nama Ustadz Salman kini tidak lagi hanya bergema di desa kecil itu. Media nasional mulai mengangkat kisahnya. Ustadz dermawan yang menyamar sebagai warga desa. Begitu salah satu judul berita yang viral. Di layar televisi dan media sosial, potongan-potongan ceramah Salman tersebar luas. Suaranya yang tenang, tutur katanya yang dalam, serta sikapnya yang bersahaja memikat hati banyak orang. Bahkan, beberapa tokoh nasional mulai meliriknya. Yayasan yang selama ini ia biayai tanpa nama kini menjadi sorotan. Sekolah-sekolah gratis di pelosok, beasiswa untuk anak-anak yatim, dan pembangunan masjid yang tak pernah diberitakan. Semuanya ternyata berasal dari dana pribadi Salman. Di desa, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Salman tidak berubah. Ia tetap berjalan kaki ke masjid, tetap mengajar anak-anak mengaji, dan tetap menanam sayur di pekarangan. Namun Naila mulai menyadari sesuatu yang besar sedang menanti. Suatu malam, saat keduanya duduk di ruang tamu yang sederhana, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berdasi turun, membawa map dan senyum hormat. "Maaf mengganggu, Pak Salman. Kami dari Lembaga Internasional Pendidikan Islam. Kami ingin menawarkan Ustadz untuk menjadi pembicara utama di konferensi Asia Timur bulan depan." Salman menggeleng pelan. "Saya hanya seorang guru desa." Tapi pria itu tersenyum. "Justru karena itulah kami butuh Ustadz. Dunia sedang haus pada keteladanan. Bukan orang pandai bicara, tapi orang yang hidupnya adalah dakwah itu sendiri." Salman terdiam. Naila menggenggam tangannya. Malam itu, keduanya sholat istikharah, meminta petunjuk dari Allah. Apakah panggung besar itu memang harus mereka tapaki, atau cukup di sini, di desa ini, membina dari akar? Pagi harinya, Salman memutuskan untuk berangkat. Tapi ia tidak pergi sendiri. Naila ikut menemaninya. Tidak lagi sebagai istri yang dipaksa menikah, tapi sebagai pasangan yang kini bersatu dalam satu tujuan. Menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang selama ini mereka pelajari bersama. Beberapa minggu kemudian, ketika Salman berdiri di podium besar di hadapan ribuan orang dari berbagai negara, ia hanya berkata satu hal sebelum memulai ceramahnya. "Saya tidak akan bicara tentang kekayaan. Saya akan bicara tentang seorang wanita yang dulu melihat saya sebagai beban, tapi kini menjadi teman sejati dalam menapaki jalan dakwah." Dan Naila, yang duduk di barisan depan, menunduk haru. Air matanya mengalir. Ia kini benar-benar tahu bahwa ketika Allah mencabut sesuatu darimu, itu karena ia ingin menggantinya dengan yang jauh lebih baik, dan bahwa perjalanan menuju taubat tak selalu dimulai dari sajadah. Terkadang, ia dimulai dari pernikahan yang dipaksakan, hingga cinta yang datang perlahan, dan membawa cahaya sepanjang jalan. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Kekayaan sejati bukan hanya diukur dari harta benda, tapi dari akhlak, keikhlasan, dan keteguhan iman. Sebagaimana Naila yang dulu melihat Ustadz Salman hanya sebagai lelaki tua miskin, namun akhirnya ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu tersembunyi kemuliaan yang luar biasa. Dalam hidup, seringkali Allah menguji kita dengan cara yang tidak kita sangka. Terkadang lewat kesulitan, terkadang lewat orang yang tampak biasa saja, namun sesungguhnya merekalah jalan menuju perubahan dan hidayah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Cerita ini adalah fiktif dan hanya rekaan semata yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Bila ada kebaikan di dalamnya, itu datang dari Allah, dan bila ada kekurangan, itu dari penulis yang penuh dosa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga Allah membimbing langkah kita semua menuju jalan yang diridhnya. Amin.